Halo mas guys, selamat guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alika Faza. Kali ini kita akan belajar menentukan pertidaksamaan kuadrat dari daerah himpunan penyelesaian. Sebelum ke materi, kita akan flashback dulu tentang materi persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ya. Nah, jadi ada dua macam ya, ada dua di sini yang akan kita bahas, fokus pada dua bentuk grafik ini ya. Yang pertama, ada grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X. Ya, di sini ada apa ini namanya? Titik puncak ya, koordinat titik puncak dan satu titik yang dilalui oleh kurva. Jika ada kurva yang memiliki titik puncak dan satu titik yang dilalui oleh kurva tersebut, maka persamaan atau fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X puncak ya kuadrat ditambah Y puncak. Nah, jadi untuk menyusun fungsi kuadratnya dari grafik yang ada, ini rumusnya adalah Y sama dengan A dikalikan X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, nanti akan kita gunakan rumus ini ya. Ini rumus yang pertama jika grafiknya seperti ini. Nah, kemudian rumus yang kedua untuk grafik yang bentuknya seperti ini, berbeda dengan yang pertama. Yang kedua ini yang diketahui ada dua titik potong sumbu X ya, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2. Kemudian ada satu titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Ada dua titik potong sumbu X dan satu titik yang dilalui. Nah, untuk mencari persamaan kurvanya atau fungsinya, ini gunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2. Jadi ini yang kita gunakan untuk mencari persamaan kurvanya ya. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan pertidaksamaan kuadrat ya, yang akan kita bahas di video kali ini. Ini sudah saya buatkan satu contoh soal ya mas guys, mbak guys. Ada daerah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan kuadrat. Dia itu punya satu titik puncak di sini. Ini koordinatnya adalah 4,0 ya. 4,0 dan satu titik yang dilalui. Ini ya, bukan yang ini, bukan. Tapi yang 8 ini. Ini koordinatnya berapa? 0,8. Jadi satu titik puncak dan satu titik yang dilalui. Maka kita akan gunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP kuadrat. Ditambah YP. Ya, sebelum ke pertidaksamaan kita ke persamaan dulu. Setelah itu nanti kita akan biasa ya uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Baik ya. Ini kita substitusikan semua nilai X, Y, XP dan YP. Nah, untuk XP dan YP itu kita ambil dari sini ya, titik puncak. Jadi XP-nya 4, YP-nya 0. Kemudian ini 0,8 itu adalah X, Y. Kita masukkan, Y-nya berarti 8 sama dengan A dikali X. X-nya berarti 0 ya. 0 dikurangi X puncaknya ini 4 kuadrat ditambah Y puncaknya berapa? 0. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan. Ya, di sini ada A dikalikan min 4 kuadrat berarti 16 ya. 16A, 0 nggak usah ditulis. Maka A sama dengan 8 dibagi 16 sama dengan setengah. Jadi ini hanya untuk mencari nilai A dulu ya. Setelah itu kita kembali lagi substitusikan ke dalam rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Akan tetapi untuk titik yang dilalui tidak kita masukkan lagi mas guys ya. Yang kita masukkan adalah nilai A dan X puncak Y puncak. Jadi Y nya masih tetap Y sama dengan setengah kali X nya tetap min X puncak. X puncaknya masuk 4. Nah, kuadrat ditambah Y puncaknya 0. Y sama dengan setengah dikalikan X min 4 dikuadratkan ya. Kita langsung aja X kuadrat ya, kemudian X kali min 4 kali 2, itu cara cepatnya, min 8X, kemudian min 4 dikuadratkan 16. Nah ini adalah
persamaan dari kurva ini ya, atau kita tulis ini kalikan ya, setengah x kuadrat min 4x dikalikan setengah berapa ini? 8 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita akan menentukan tanda pertidaksamaannya ya. Jadi caranya adalah kita uji titik. Kita uji titik. Nah, cara memilih titiknya bagaimana? Di sini sudah saya tunjukkan ya. Yang kita ujikan adalah titik yang terletak di dalam DHP. Nah, di sini saya sudah buat titik 4,4 ini kan. 4,4 ini terletak di dalam DHP. Ya. 4 ini X, yang belakang Y. Kita masukkan ke dalam persamaan kurva ini. Berarti Y-nya 4. Nah, untuk sama dengannya kita ganti dengan titik-titik karena akan kita tentukan nanti ya setelah disubstitusikan semua. Ini setengah masuk, kemudian X-nya 4 juga, kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 8 ya. Ini 4 titik. Ini 16 ya. 16 kalikan setengah berapa? 8 dikurangi 8 kok 8 ini berapa? 16 ya. 16 ditambah 8 kurangi 16 min 8 tambah 8 0 berarti 4 titik 0. Nah, tanda yang sesuai, pertidaksamaan yang sesuai adalah lebih dari ya kan, 4 lebih dari 0 atau 4 lebih dari sama dengan 0, ini juga boleh. Akan tetapi kita lihat kurvanya ya, yang ada di gambar ini kan garisnya terpotong-potong ya, terputus-putus. Nah, maka untuk kurva yang seperti itu, tanda yang sesuai adalah yang ini, yang 4 lebih dari 0 ya. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, pertidaksamaan yang sesuai untuk DHP ini adalah Y lebih dari ya, Y lebih dari setengah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 8. Ini jawabannya mas guys, mbak guys ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini saya buat beda ya. Yang diketahui apa? Kita lihat di sini. Ada titik potong sumbu X ya, ada 2, yaitu min 5,0 dan min 2,0. Ini X1 Y1, yang kanan X2 Y2. Nah, kemudian ada satu titik yang dilalui ini ya. Ini koordinatnya berapa? Koordinatnya 0, min 5. Nah, ini adalah X, Y. Tadi di keterangan awal ya. Nah, karena diketahui 2 titik potong sumbu X dan 1 titik yang dilalui, maka akan kita gunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2. Nah, ini kita substitusikan Y-nya kita ambil dari sini ya. Min 5 sama dengan A dalam kurung X-nya berarti 0 ya. 0 min X1. X1 yang mana? Yang ini, berarti min 5. Min dalam kurung min 5 dikalikan X, X 0 ya. 0 dikurangi X2-nya di sini. Ya, min 2. Dalam kurung min 2 tutup. Nah, ini min 5 sama dengan A dikalikan berapa ini jadinya? 5 dikalikan 2 ya. Nah, berarti min 5 sama dengan 10A ya, 10A, maka A sama dengan min 5 per 10 atau hasilnya min setengah. Ya, berikutnya kita akan substitusikan kembali. Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2 ya. Y-nya tetap, kemudian A-nya diganti min setengah. Nah, X-nya tetap, kemudian min 5 ya, berarti plus 5. Kemudian X min 2 ya, ini kan udah ada nih, jadinya plus 2. Nah, ini sama dengan min setengah kali, ini kita kalikan
X kali X, X kuadrat. X kalikan 2, 2X. Ya, 5 kali X, 5X. Kemudian 5 kali 2, 10. Nah, kayak gini. Sama dengan min setengah kalikan X kuadrat, 2X tambah 5X, 7X plus 10. Ya. Ini kita kalikan, jadinya min setengah X kuadrat min 7 per 2X min 5 ya. Ini persamaan kurvanya. Nah, langkah berikutnya seperti biasa kita akan ujikan titik ya. Ujikan titik yang terletak di dalam DHP. Nah, berhubung ini DHP-nya adalah di luar kurva, di atasnya ya. Maka kita ambil titik yang terletak di daerah ini. Nah, paling gampang ya ini 0,0 di sini pusat koordinat ya. Pusat koordinat kebetulan ini terletak di DHP, maka bisa kita ujikan sebelah atas ini ya. Uji titik 0,0. Nah, kita masukkan ke dalam kurva ini, persamaan kurva ini. Berarti Y-nya 0 sama dengan min setengah kali 0 kuadrat dikurangi 7 per 2 kali 0 ya, dikurangi 5. Oh iya, sama dengannya kita abaikan dulu, kita ganti dengan titik-titik ya. Nah, ini maka 0 titik-titik, ini 0, min 5. Nah, langsung min 5. 0 lebih dari ya, ini harusnya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, mana yang akan kita ambil, mana yang akan kita gunakan? Kita lihat kurvanya. Kalau kurvanya penuh, ini berarti kita ambil yang ada sama dengannya. Nah, maka ini kesimpulannya 0 lebih dari sama dengan min 5 ya. Yang ini tidak dihapus. Nah, kesimpulan akhirnya gimana? Maka pertidaksamaan kuadrat ya dari gambar ini adalah Y gimana? Y lebih dari sama dengan min setengah X kuadrat min 7 per 2X min 5. Nih ya jawabannya nih mas-mas guys mbak guys. Baik mas-mas guys mbak guys, seperti biasa saya punya satu soal untuk latihan mandiri. Silahkan boleh mas-mas guys mbak guys kerjakan, ambil ballpoint kertas. Ada soal ini, tentukan PTKDV dari grafik di bawah ini ya. Nanti kalau sudah ketemu silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini, atau kita bisa diskusi di channel Telegram t.me/nugas Telegram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.